it will roll tide. This is an exaggeration. 哎，你说布林肯跨过重雷派上了。Pada tahun 1900, San Francisco berdiri sebagai kota yang penuh gejolak, di mana modernitas Amerika bertabrakan dengan tradisi para imigran yang datang dari seluruh penjuru dunia. Di jantung kota, pecinan berdenyut sebagai pusat kehidupan komunitas Tionghoa, ramai oleh pedagang obat tradisional, kedai teh beraroma melati, rumah judi tersembunyi, serta lorong-lorong gelap yang menjadi tempat bersemayam rahasia. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah tragedi menggemparkan seluruh kota dan segera mengguncang keseimbangan politik serta sosial yang rapuh. Alice Grant, putri seorang anggota Kongres Amerika Serikat sekaligus kandidat wali kota, Dr. Jonathan Grant, ditemukan terbunuh dengan cara yang begitu mengerikan. Tubuhnya tergeletak di gang sempit pecinan, perutnya terbuka dan isi organ dalamnya hilang. Di sampingnya, terkapar pula seorang kepala suku Indian tua yang dikenal dengan nama Six Hands, seorang pria eksentrik yang selama bertahun-tahun hidup di pinggiran komunitas, dihormati sebagian kecil orang karena kebijaksanaannya, namun juga ditakuti karena pengetahuan mistis yang ia miliki. Kejadian ini segera meledak menjadi skandal besar. Surat kabar lokal menuliskan judul sensasional, menciptakan gelombang ketakutan dan kebencian. Masyarakat kulit putih menuding komunitas Tionghoa sebagai biang kerok. Nama seorang pemuda Tionghoa langsung disebut sebagai tersangka utama, Bai Zhenbang, putra Bai Xuanling, pemimpin Hip Sing Tong, organisasi yang dikenal punya pengaruh kuat di pecinan. Dr. Grant yang sebenarnya telah lama mencari cara untuk memperkuat popularitasnya dalam pemilu wali kota mendatang, melihat kesempatan emas dalam tragedi ini. Ia berjanji di hadapan publik untuk membersihkan San Francisco dari pengaruh berbahaya pecinan, memperketat undang-undang pengecualian Tionghoa, bahkan menutup kawasan itu jika perlu. Baginya, darah putrinya adalah bahan bakar yang akan menyalakan mesin politik. Di sisi lain, Bai Xuanling tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa putranya hanyalah kambing hitam dalam permainan politik kotor. Demi membersihkan nama keluarga sekaligus mempertahankan martabat komunitasnya, ia memanggil seorang pemuda cerdas bernama Chin Fu, seorang detektif muda yang pernah menimba ilmu langsung dari Sherlock Holmes di London. Chin datang bukan hanya membawa keterampilan observasi tajam, tetapi juga keraguan mendalam. Ia sadar bahwa menerima misi dari seorang pemimpin Tong berarti terjebak di tengah pusaran kekuasaan, uang, dan darah. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang pejabat Manchu, Fei Yanggu, tiba dari Beijing dengan mandat khusus dari janda permaisuri Cixi. Tugasnya jelas, melacak dan menangkap para revolusioner Tiongkok yang sedang bersembunyi di Amerika, di antaranya Sun Wen, yang kelak dikenal dunia sebagai Sun Yat-sen, dan sahabatnya Zheng Xiliang. Kehadiran Fei membuat Qin semakin waspada. Ia mulai merasa dirinya hanya pion kecil dalam permainan besar yang melibatkan politik internasional, ambisi kolonial, dan dendam lama yang belum terselesaikan. Awalnya Qin mencoba menjauh dari urusan Tong maupun pejabat Qing, namun usahanya gagal ketika ia bertemu dengan Ah Gui, seorang pemuda Tionghoa yang ternyata adalah putra angkat dari Six Hands. Ah Gui, yang hatinya hancur oleh kematian ayah angkatnya, bersumpah menemukan pelaku pembunuhan. Dengan penuh emosi, ia memohon bantuan Qin. Rasa iba bercampur rasa keadilan membuat Qin akhirnya setuju. Seiring penyelidikan berjalan, Qin menyadari kasus ini bukan sekedar pembunuhan brutal. Di balik luka menganga di tubuh Alice Grant, tersimpan pesan yang samar. Seakan pelaku ingin meninggalkan simbol atau peringatan.
Di tubuh Six Hands pun terdapat tato aneh yang tampak baru saja digoreskan sebelum kematiannya. Semua petunjuk itu mengarah pada jaringan rahasia yang jauh lebih berbahaya dibanding sekedar perseteruan tong. Qin kini harus berhadapan dengan 3 kekuatan sekaligus. Bai Xuanling yang menuntut pembuktian demi putranya, Fei Yanggu yang mengintai demi tugas kekaisaran, dan Dr. Grant yang siap mengorbankan siapapun demi ambisi politiknya. Di tengah badai kepentingan itu, Qin dan Ah Gui berjalan di lorong-lorong gelap pecinan, mengintip ke balik pintu kayu berukir naga, serta menembus labirin rahasia yang mungkin menyimpan jawaban, atau justru membawa mereka menuju kematian. Kembali di markas Hip Sing Tong, suasana dipenuhi ketegangan. Lampion merah bergoyang pelan di udara malam, sementara aroma dupa bercampur bau alkohol memenuhi ruangan. Bai Jianbang, pemimpin yang tenang namun penuh perhitungan, menerima Fei dengan senyum tipis. Fei datang dengan tujuan jelas, menangkap Zheng, buronan yang sudah lama mereka incar. Namun begitu Zheng muncul dari balik bayangan, Fei langsung bergerak untuk memborgolnya. Seketika, Bai mengangkat tangannya dan berdiri di antara mereka. "Di bawah atapku," kata Bai dengan suara tenang tapi tegas. "Tidak seorang pun boleh disentuh tanpa seizinku." Fei menatap tajam, merasa langkahnya terhalang. Namun ia tahu kekuatan Bai dan pengaruh Hip Sing Tong tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, Zheng bersembunyi di balik perlindungan Bai. Matanya menyiratkan ketakutan bercampur keyakinan bahwa ia aman untuk sementara. Sementara itu, di tempat lain, Qin dan Gedui sibuk melakukan interogasi terhadap Bai Jianbang. Meski Bai mencoba berkelit dengan jawaban diplomatis, situasi berubah ketika Zheng akhirnya buka suara. Dengan wajah tegang, Zheng mengakui sebuah rahasia besar. Ia dan Bai telah mencuri senjata api dari geng Irlandia. Senjata itu bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mendukung revolusi yang dipimpin oleh Sun Wen. Kata-katanya menciptakan keheningan panjang. Di satu sisi, pengakuan itu menunjukkan idealisme perjuangan. Di sisi lain, jelas ada konsekuensi hukum dan darah yang sudah tertumpah. Investigasi Qin dan Fu semakin dalam ketika mereka meninjau kembali kasus pembunuhan Alice. Mereka menemukan bukti baru yang mengubah arah penyelidikan. Alice ternyata tidak dibunuh di tempat di mana tubuhnya ditemukan. Ia tewas di lokasi lain, lalu mayatnya dipindahkan secara hati-hati ke TKP untuk menyesatkan penyelidik. Dugaan semakin kuat ketika mereka menyimpulkan bahwa Six Hands, saksi kunci, dibunuh hanya karena kebetulan melihat kejahatan itu berlangsung. Detail otopsi memberikan petunjuk penting. Pembunuh Alice bukan orang biasa. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan teknik mematikan dari seorang ahli pisau. Setiap sayatan presisi menunjukkan pelaku bukan sekadar pembunuh amatir, melainkan seseorang yang terlatih dan dingin. Lebih mengejutkan lagi, di kepala dan rambut Alice ditemukan serutan kayu. Petunjuk kecil ini menjadi kunci. Ada kemungkinan besar lokasi asli pembunuhan berhubungan dengan benda kayu. Mungkin sebuah bengkel, gudang, atau rumah dengan perabot tertentu. Ketika Qin mencoba bekerja sama dengan Grant, seorang tokoh berpengaruh, ia mendapat penolakan keras. Grant menolak memberikan informasi apapun, bahkan menutup pintu rapat-rapat. Qin dan Fu yang sudah terbiasa dengan tipu muslihat para penguasa bayangan kota, memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Mereka menyelinap masuk ke rumah Grant di tengah malam. Suasana rumah itu dingin dan sunyi, penuh perabot mewah yang kontras dengan rahasia gelap yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Di tangga utama, Qin berhenti sejenak. Matanya menangkap sesuatu yang samar, goresan halus di pegangan kayu tangga. Ia meraba permukaan kayu itu dengan jemarinya,
merasakan bekas torehan yang tidak wajar. Goresan itu seolah diciptakan oleh benda tajam, mungkin pisau, dan bisa jadi berkaitan langsung dengan pembunuhan Alice. Qin menatap Fu, dan keduanya tahu, mereka semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin masuk ke wilayah berbahaya yang dijaga orang-orang kuat. Di balik tembok megah rumah Grant dan di balik persekutuan rahasia antara Bai, Zheng, dan revolusi, tersimpan jaringan konspirasi yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan kota. Keesokan harinya, Bai dan Zheng menghilang secara misterius tanpa memberi kabar. Hal ini membuat Qin dan Gui resah, sehingga keduanya memutuskan untuk melacak keberadaan mereka. Pencarian itu membawa mereka ke sebuah pertunjukan pesulap asal Tiongkok yang sedang populer di San Francisco, yaitu Jin Ling Fu, yang menggelar atraksi besar di teater Tiongkok. Suasana teater malam itu penuh gemerlap lampu dan hiruk-pikuk penonton yang terpesona oleh trik-trik sulap yang tampak mustahil. Di tengah keramaian, Qin dan Gui akhirnya menemukan Bai dan Zheng berbaur di antara penonton. Namun kehadiran mereka tidak luput dari pengawasan musuh lama mereka, Fei. Konfrontasi pun tak terelakkan. Fei dengan penuh amarah dan dendam lama yang belum padam, menghadang Qin dan Gui di balik panggung. Pertengkaran itu berlangsung singkat namun intens karena Qin dan Gui sadar mereka kalah jumlah. Berkat kecerdikan Gui yang memanfaatkan kepanikan penonton akibat sebuah ledakan kembang api dari panggung, mereka berhasil melarikan diri sambil membawa Bai dan Zheng keluar dari teater. Dalam pelarian yang penuh ketegangan itu, Bai akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia mengakui bahwa ia memiliki hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama Alice yang pernah ditemuinya di London. Ia menjelaskan bahwa cinta mereka terjalin diam-diam di tengah situasi politik dan sosial yang membuat hubungan itu mustahil diterima. Bai menambahkan bahwa Alice telah merencanakan segalanya. Mereka akan kabur bersama meninggalkan San Francisco, mengejar kebebasan dan kehidupan baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang konflik. Hanya satu orang lain yang mengetahui rahasia itu, yakni Amanda, pembantu setia Alice yang selama ini menjadi penghubung rahasia di balik layar. Sementara itu, Fei yang menyadari kegagalannya menangkap para buronan tidak tinggal diam. Dengan penuh perhitungan, ia segera mencari sekutu baru demi memperkuat posisinya. Kesempatan itu datang dari geng Irlandia yang beroperasi di wilayah pelabuhan. Melalui pertemuan rahasia di sebuah gudang tua, Fei menawarkan kerjasama. Ia akan memberikan informasi dan akses terhadap jaringan komunitas Tiongkok, sementara geng Irlandia menyediakan senjata dan tenaga kasar. Aliansi berbahaya ini pun terbentuk, menandai dimulainya ancaman baru yang jauh lebih besar bagi Qin, Gui, Bai, dan Zheng. Lin Yue, seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang dikenal bijak dan disegani di komunitasnya, ditemukan terbunuh secara misterius di kediamannya. Luka-luka di tubuhnya mengindikasikan adanya tindakan pembedahan paksa serupa dengan kasus-kasus sebelumnya. Kehilangan sosok yang begitu dihormati membuat suasana kota semakin mencekam. Apalagi di saat bersamaan, Amanda, seorang wanita yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan rangkaian peristiwa ini, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Qin dan Gui yang menelusuri kasus tersebut menemukan kesamaan pola dan segera menyimpulkan bahwa ada dalang lain yang berperan di balik layar. Seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Saat Qin dan Gui bergabung dengan Bai dan Zheng untuk memindahkan persenjataan rahasia ke kapal Jin, mereka justru dijebak. Fei bersama kelompok mafia Irlandia berhasil menangkap mereka, memperlihatkan bahwa pengkhianatan dan tipu daya telah menyusup ke setiap langkah. Namun, tak lama kemudian, suku Indian yang setia pada Gui datang melakukan penyelamatan. Pertempuran sengit pun meletus di pelabuhan. Panah, senjata api, dan pedang beradu dalam hujan darah. Dalam konfrontasi brutal itu, sebagian besar anggota geng Irlandia serta Fei sendiri berakhir tewas, meninggalkan jejak kehancuran dan ketegangan yang sulit terhapus.
Kengerian semakan memuncak ketika jasad Amanda akhirnya ditemukan di sebuah pabrik sutra milik Bai. Tubuhnya yang tak bernyawa menambah panjang daftar korban. Saat penyelidikan berlangsung, seorang tersangka yang berusaha melarikan diri dari lokasi tiba-tiba ditembak tepat sasaran oleh Grant. Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke dalam kolam es yang dingin, meninggalkan gelembung terakhir sebelum keheningan. Dari dasar kolam, mayat Bai Zhenbang perlahan mengapung ke permukaan, membuka tabir terakhir dari misteri yang membelit semua pihak. Dengan terkuaknya fakta ini, pihak berwenang menyatakan kasus resmi ditutup. Namun, penemuan itu justru memicu gelombang kebencian baru. Sentimen anti-Tiongkok menyebar luas di kalangan masyarakat, menyurut api diskriminasi dan konflik yang lebih dalam. Apa yang semula hanyalah penyelidikan pembunuhan, kini telah berubah menjadi benih perpecahan antar bangsa yang mengancam stabilitas seluruh wilayah. Bai Xuanling duduk di ruang sidang kota dengan wajah degang. Ruangan itu dipenuhi oleh pejabat, jurnalis, dan warga yang penasaran. Semua menunggu hasil dengar pendapat tentang usulan perampasan properti milik orang Tionghoa di pecinan. Usulan itu telah menimbulkan gejolak besar, menyalakan api diskriminasi lama yang selama ini berusaha dipadamkan. America or what? Because 95% I choose to Lebih menggemparkan. Qin, Gui, dan Zheng menkilatan lampu wartawan, mereka membeberkan hasil penyelidikan panjang yang mengguncang fondasi kota. Dengan suara tegas, Qin mengumumkan bahwa jasad Bai Zhenbang, tokoh berpengaruh di komunitas Tionghoa sekaligus ayah Xuanling, ternyata telah lama disembunyikan di dasar kolam sebuah properti tua. Tubuh itu akhirnya muncul ke permukaan ketika pelaku sebenarnya, Thomas Lawrence, tangan kanan sekaligus algojo rahasia dari kandidat wali kota, Grant, berusaha melarikan diri. In fact, the evening of all Panjang yang mengguncang fondasi kota. Dengan suara tegas, Qin mengumumkan bahwa jasad Bai Zhenbang, tokoh berpengaruh di komunitas Tionghoa sekaligus ayah Xuanling, ternyata telah lama disembunyikan di dasar kolam sebuah properti tua. Tubuh itu akhirnya muncul ke permukaan ketika pelaku sebenarnya, Thomas Lawrence, tangan kanan sekaligus algojo rahasia dari kandidat wali kota, Grant, berusaha melarikan diri. Fakta ini menutup spekulasi berbulan-bulan tentang hilangnya Bai Zhenbang yang selama ini penuh misteri. Yes, we do. people eat offal. Do Chinese Pengungkapan itu tidak berhenti di sana. Zheng menambahkan dengan nada getir bahwa Alice, putri kesayangan Bai Zhenbang, ternyata sedang mengandung. Ia berencana memberitahu Bai tentang kehamilannya sebelum keberangkatan mereka. Sayangnya, malam sebelum rencana itu terwujud, sebuah tragedi terjadi. Dalam pertengkaran sengit dengan ayahnya di tangga rumah besar keluarga, Alice terpeleset dan jatuh. Kepalanya terbentur keras dan nyawanya tak tertolong. Ruangan konferensi menjadi hening sesaat. Hanya terdengar bunyi kamera yang terus memotret wajah-wajah tegang. Qin melanjutkan dengan tuduhan yang lebih mengejutkan. Menurutnya, Grant sengaja memanfaatkan legenda Jack the Ripper yang selama ini dipakai untuk menakut-nakuti publik. Ia menutup-nutupi kehamilan Alice, lalu menggunakan kisah itu sebagai alat propaganda untuk memperkuat citranya dalam kampanye wali kota. Qin menegaskan bahwa semua tragedi yang menimpa keluarga Bai bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari manipulasi politik kotor yang dilakukan Grant dan sekutunya. Tekanan itu akhirnya membuat Grant tak lagi mampu menjaga citra tenangnya. Dengan suara gemetar, ia mengaku bahwa memang benar dirinya menembak Bai Zhenbang. Ia menuturkan bahwa Bai mengkonfrontasinya soal kematian Alice, menudingnya sebagai dalang. Grant berdalih bahwa tembakannya adalah puncak dari emosi dan rasa bersalah. Tetapi ia bersikeras bahwa kematian Alice hanyalah kecelakaan murni akibat jatuh dari tangga, bukan hasil konspirasi. Namun, pengakuan Grant hanya membuka pintu menuju kejahatan yang lebih gelap. Qin mengungkapkan bahwa Lawrence lah yang sebenarnya membunuh Lin dan Amanda, dua orang yang mengetahui rahasia kehamilan Alice. Lawrence bertindak atas instruksi samar Grant menjaga agar rahasia itu tak pernah bocor.
Saat semua fakta dibeberkan, Lawrence yang duduk di kursi tersangka tampak pucat. Tak lama kemudian, di hadapan halayak, ia mengeluarkan pistol yang disembunyikan, menembakkan peluru ke pelipisnya sendiri. Penonton menjerit histeris sementara darah Lawrence mengotori lantai ruang konferensi pers. Momen itu membuat semua orang terdiam, seakan seluruh kota menyadari bahwa topeng yang selama ini menutupi ambisi politik Grant telah hancur lebur. Bai Xuanling yang sedang berada di sidang kota pun menerima kabar tersebut dengan hati yang remuk. Ia sadar bukan hanya komunitas Tionghoa yang sedang menghadapi ancaman, tetapi juga keluarganya yang telah dihancurkan oleh ambisi, kebohongan, dan darah. Qin, Gui, dan Zheng akhirnya bersatu dalam barisan pembelaan Bai di pengadilan meski tekanan dari publik dan media begitu kuat. Mereka berusaha menyoroti kontribusi besar komunitas Tiongkok dalam pembangunan jalur kereta api lintas benua, sebuah karya yang memungkinkan persatuan wilayah Amerika, sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Di tengah persidangan, Bai dengan tenang mengungkapkan rahasia pribadi. Ia pernah bekerja bersama ayah kandung Gui dalam proyek kereta api tersebut, menanggung resiko yang sama, bekerja di bawah panas terik dan bahaya ledakan dinamit. Pengakuan itu membuat Gui tersentak, seakan menemukan benang merah yang menyatukan masa lalu keluarganya dengan perjuangan Bai. Namun, kenyataan pahit tetap menghantui. Meskipun jasa-jasa Bai tak terbantahkan, status hukumnya tidak berubah. Asetnya tetap disita karena keterlibatan dalam jaringan geng yang selama bertahun-tahun menguasai kawasan pelabuhan. Bagi masyarakat luas, satu noda sudah cukup untuk menghapus semua jasa. Kecewa dan putus asa, Qin yang merasa identitas Tiongkok semakin ditekan oleh sentimen rasis, berdiri di luar gedung pengadilan dengan tatapan kosong. Dalam amarah bercampur kesedihan, ia merobek kartu tanda penduduknya, seolah menolak pengakuan dari negara yang tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Di tengah gejolak itu, Wei Men, sahabat dekat Bai yang selama ini tampak berada di belakang layar, mengungkap kebenaran mengejutkan. Ia mengaku telah merancang berbagai peristiwa politik untuk menyingkirkan Grant, rival utamanya. Wei Men bahkan hadir ketika Alice meninggal dunia dan dengan dingin ia menginstruksikan petugas polisi Lens agar menyerahkan bukti kunci kepada Qin dan Gui demi mengarahkan penyelidikan ke jalur yang ia inginkan. Tujuannya jelas, menguasai lahan pabrik milik Bai sebagai sumber minyak baru. Saat Bai akhirnya memutuskan meninggalkan San Francisco, ia memandang Qin dengan berat hati. "Tetaplah di sini," ujarnya lirih. "Kau dan Kui lebih dibutuhkan daripada aku." Kata-kata itu menjadi warisan moral terakhirnya. Qin dan Gui pun bersepakat, mereka akan terus berjalan bersama sebagai duo detektif pecinan, pelindung komunitas yang terpinggirkan namun tak pernah menyerah memperjuangkan kebenaran.